Pariawan Opneri dan Liwurnatan. 4. Keluarga Ibu Janda Bauru, 7 stasiun Dusun Kelapa di Watu Tiga. 5. Keluarga Ibu Janda Adoli Mulyaman, buka stasiun Dusun Kelapa di Angkalan Pangkir dan Semobian. Lain-lain. Judul pujian yang akan digunakan pada ibadah minggu depan adalah nyanyian pelengkap Kidung Jemaat. Pasangan suami
Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang kesulitan dunia membuat kami rapuh dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti kehendak-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang mengetahui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama kecuali yang naik Tuhan dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah kami akan membaca dan mendengarkan sabda Quran Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan di kali ini kami membaca secara bersama-sama. Bagian Alkitab yang kita baca sebagai dasar pemberitaan Tuhan terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru yang Kisah Para Rasul pasal 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian bunyi Paulus di Korintus. Kemudian Paulus berjalan ke Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus dia berjumpa dengan seorang yang bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Dia berkata dengan Priscilla, karena dari kata Paulus telah memerintahkan supaya semua orang yang mendengarkan bahwa Paulus tidak mengulang mereka, dan mereka melakukan pekerjaan yang sama. Dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama berkata. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dan berbicara dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika ada Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana dia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, dia memaksa diri dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Dia adalah tentang atas kesalahan sendiri. Aku Mesih tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah dia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya terdampingan dengan rumah ibadah. Tetapi Titius Justus kepala rumah ibadah itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan istri rumahnya, dan banyak orang dari Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memiliki diri mereka di Tarsus. Berbahagia saudara-saudari yang mendengarkan firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu, saudara yang berjalan di sini dalam Tuhan Yesus Kristus.
dengan pasti, sebab Tuhan Yesus yang bagi itu senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan ada satu hal penting yang harus kita pahami terkait dengan peristiwa pasca Kristus, yaitu ada tugas yang Tuhan percayakan bagi kita, Bapak dan saya, sebagai gereja, yang ingin memberitakan Injil keselamatan yang sudah nyata dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus ke seluruh dunia sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tugas melaksanakan misi Allah ini penting, sehingga para teolog mengatakan bahwa gereja tanpa kebenaran Injil bukanlah gereja, sebab gereja lahir sebagai hasil kebenaran ini. Namun demikian, terutama di zaman sekarang ini, kita sering berpikir bahwa kegiatan misi atau pemberitaan Injil itu hanya terjadi di gedung gereja, mimbar-mimbar yang besar, atau melalui program resmi dari sebuah gereja dan jemaat. Tetapi firman Tuhan hari ini menunjuk kepada kita sesuatu yang berbeda, yaitu bahwa misi itu justru bertumbuh dari rumah tangga, sebuah tempat sederhana dan penuh kasih. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop pembacaan kita hari ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memahami rumah tangga sebagai pusat pelayanan dan penyebaran berita Injil atau kabar baik. Dan jika kita memperhatikan perikop ini secara baik, maka
Oleh karena itu, maka kita mesti menjadikan keluarga kita sebagai tempat di mana kita saling menguatkan iman satu dengan yang lain, bukan hanya fokus pada urusan duniawi semata. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika rumah tangga atau ketika rumah kita dibuka, maka misi pun berkembang. Dari ayat 7 sampai ayat 9 yang terakhir saya bacakan. Dikatakan bahwa Paulus kemudian tinggal di rumah Titius Justus, jaga tangga dekat dengan rumah ibadah orang Yahudi atau sinagoge, dan rumah itu Injil terus diberitakan. Dari sini kita belajar bahwa rumah yang terbuka satu keluarga diselamatkan. Bapak, mama, orang tua, anak-anak, saudara-saudara semua mendapat keselamatan. Kita lihat dari keyakinan Kristus dan keyakinan dan seisinya diselamatkan. Dan juga banyak orang mengambil diri dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ingatlah bahwa jaringan atau tugas pekabaran Injil itu berkembang melalui jaringan rumah tangga. Maka coba kita bayangkan, jika setiap keluarga dalam jemaat ini membuka rumahnya untuk berdoa bersama, beribadah bersama, dan saling berbagi pengalaman iman, maka semua jiwa dalam jemaat kota ini dapat dijangkau oleh berita Injil atau kabar baik. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus, dalam kaitan dengan tema pemberitaan bulan April ini, yaitu gereja rumah tangga yang beriman melalui pelayanan sosial, maka tema minggu ini menekankan gereja rumah tangga sebagai dasar pelaksanaan misi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga atau keluarga bukan sekedar penerima pelayanan gereja, melainkan subjek aktif dalam melaksanakan misi gereja. Ini berarti kita harus menyatakan Injil keselamatan Allah atau kabar baik bagi dunia ini di mana kita ada, di lingkungan di mana kita tinggal. Saudara-saudaraku, gereja ini sedang menghadapi tantangan besar, demi terjadinya keselamatan dalam melaksanakan misinya di dunia ini. Hal ini antara lain disebabkan adanya anggapan bahwa yang bertanggung jawab untuk pemberitaan Injil itu hanyalah para pelayan gereja. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa misi gereja itu berawal dari rumah tangga, dari keluarga, dari suami istri, dari orang tua pada anak-anak. Maka pertanyaannya bagi kita, ibu bapak dan saya adalah, apakah kita sudah menjadi tempat kehadiran Tuhan Allah? Apakah keluarga kita menjadi terang bagi orang lain? Lalu apakah rumah tangga kita menjadi terang bagi orang lain? Apakah kita siap membuka rumah kita untuk misi Tuhan? Kenyataannya ada orang yang ketika pelayan memberitahukan tempat ibadah di rumahnya, mereka lalu keluar ibadah dengan alasan yang tidak tertanggung jawab. Alasan macam-macam. Ibu kita belum ada ini, ibu kita belum punya uang, ibu kita ada macam-macam.
rumah tangga sebagai basis misi. Misi yang dimaksudkan adalah kerajaan Allah. Sebab begitulah hakikat gereja sebagai misi Dei atau misi Allah. Oleh sebab itu misi dihayati sebagai tugas panggilan untuk menjadi mitra Allah dalam mewujudkan cinta kasih dan perdamaian, keadilan, serta kesejahteraan bersama dengan orang lain, dan juga alam semesta. Gereja rumah tangga sebagai basis misi berarti bahwa rumah tangga menjadi tempat pertama pembelajaran iman, nilai-nilai kerajaan Allah, seperti kasih, keadilan, kebenaran, perdamaian dan damai sejahtera seluruh ciptaan di bumi, dan diajarkan kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita, dan Bapak Ibu, gereja rumah tangga sebagai basis misi menunjukkan bahwa rumah bukan hanya memiliki aspek sosial dan ekonomi, melainkan aspek misioner. Rumah menjadi tempat melaksanakan misi Allah. Hal ini dapat terlihat melalui gaya hidup anggota keluarga, melalui relasi suami istri, hubungan yang intim, dan pola didikan kepada anak-anak, mencontohi hal-hal yang baik. Hospitalitas atau rumah Priscilla dan Aquila juga ditius khusus untuk menerima Paulus di rumah mereka, menunjukkan bahwa pola kekebalan ini tidak hanya berpusat pada gereja saja. Misi Allah dapat dilaksanakan melalui ruang-ruang keluarga, antara di meja makan, di kamar tidur, di ruang keluarga, atau saat ibadah di nakel bersama, di nakel keluarga bersama. Hal ini dirasa sangat penting sebab dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terdampak pada kenakalan remaja, juga retaknya keluarga suami dan istri. Ada yang tidak beres. Suami saya percaya istri, istri saya percaya suami, suami saya kasih gaji kepada istri dan juga sebalik. Hal ini menjadi catatan penting. Oleh sebab itu, ruang-ruang komunikasi dan pertemuan antara keluarga suami istri, orang tua dan anak-anak secara online harus dibatasi. Ruang-ruang keluarga harus dimaksimalkan sebagai tempat pertemuan di mana aktivitas saling menasihati dan berdoa bersama harus diperhatikan atau dilaksanakan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dalam rumah tangga akibat kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hospitalitas atau rumah Priscilla dan Aquila juga Titus Kristus menunjukkan bahwa dukungan dan partisipasi dalam pengabaran Injil bukan hanya terjadi melalui mimbar gereja, tapi juga dalam rumah di mana rumah menjadi pusat sinagoge atau tempat ibadah. Gereja rumah tangga sebagai basis misi adalah rumah tangga yang berpartisipasi dan mendukung aktivitas pengabaran Injil secara internal. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya dalam rumah tangga yang untuk pekerjaan pelayanan gereja. Sebagai contoh, belajar dari Priscilla dan Aquila, maka gereja rumah tangga yang bermisi harus dimulai dengan kehormatan dan kesatuan dari seluruh anggota keluarga menjadi keluarga yang saling mendukung dalam pelayanan. Suami mendukung istri,
atau jangan cemburu yang salah-salah, sehingga tidak akan terjadi keretakan yang tidak saling percaya. Dan juga sebaliknya, orang tua harus menghargai anak-anak dan juga anak-anak harus menghormati orang tua. Hal ini harus seimbang dengan aspek kejujuran dan kesaksian dalam melayani Tuhan dan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain itu, partisipasi juga terlihat dalam ibadah-ibadah rutin. Ada orang yang sebenarnya tidak ke gereja sampai Natal dan 7 tahun baru tidak ke gereja. Apalagi ibadah unit, ibadah wadah, ibadah yang lain itu di luar jangkauan. Selamat bermisi. Semoga kasih Tuhan senantiasa menuntun kita hari ini sampai Dia datang kembali. Unang kaharita di sini, satu nonis monte desa, udera noni noraita, Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom. Amin. Mari kita ada dalam saat itu. Tuhan kita bagi kebenaran. Jemaat, sebelum persembahan kita berikan kepada Tuhan, dengarlah doa. Jemaat, marilah kita syukuri kepada Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mendengar firman Allah. Sebab dari perempuan segala teranya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Jemaat, mari kita berdoa bersama kita. Ya Allah, sumber kehidupan kami bersyukur kepada
2013